gue lebih kuat. Nah, pasti kalian bosen kan berapa bulan ini nggak ada F1 ataupun berita tentang F1. Ya, kecuali drama FIA dengan Pasutri Wolf kemarin sih. Tapi anyway, bingung menonton apa karena F1 nggak ada. Kan ada badminton. Tapi timnas Indo lagi nurut. Males. Ya udah sepak bola aja, mumpung bakal sibuk banget bulan ini. Gue fans MU bang, bukan dapat tontonan malah penderitaan yang ada. Lah, apa bedanya kalian nonton F1 sebagai tifosi? Lah, iya juga ya. Oke lah, kalau begitu solusinya adalah nonton show atau film yang berunsur balapan. Tapi nggak tahu banyak film-film balapan, bang. Nah, tonton video ini sampai habis karena gue akan memberikan 5 film balapan rekomendasi gue yang mungkin bisa menemani winter break Anda. Nah, sebelumnya 5 film balapan yang akan gue bahas ini adalah 5 film balapan favorit gue. Jadi mungkin ada beberapa film balapan yang kalian suka tapi nggak masuk di list ini. Bisa jadi emang kurang aja di guanya, gue belum nonton, atau emang 5 film ini lebih bagus saja dari film favorit kalian. Tapi kalian bisa lah di kolom komentar. Jadi slow. Oh ya, sama gue juga kemungkinan bahas sekilas saja ya. Karena kalau gue bahas full sinopsis filmnya, gak hanya itu nanti bakal panjang banget durasinya, tapi bakal termasuk spoiler juga kalau kalian belum nonton. Jadi ya gitu ya, gak pakai basa-basi, langsung saja kita ke inti video. Yang pertama, yang baru-baru dulu aja lah ya, Gran Turismo. Film ini merupakan film based on real life ya. Seorang anak muda asal Inggris, Ian Mardenborough, memiliki hobi bermain game balapan seperti Gran Turismo dan berharap suatu saat nanti bisa menjadi pembalap. Tapi tahu sendiri lah ya kalau olahraga balapan itu mehong, sehingga orang tuanya tidak terlalu mendukung mimpinya itu. Ya emang gak enak juga posisi mereka sebagai orang tua ya kan. Tapi Nissan tiba-tiba mengadakan GT Academy di mana mereka mencari pembalap Gran Turismo terbaik seluruh dunia untuk dites, diadu, dan dicarilah dari seluruh pembalap tersebut manakah yang layak mereka invest untuk menjadikan full-time racer. Jadi yang tadinya pembalap sim jadi pembalap real gitu kan. Menarik juga nih, dan ini adalah buktian kalau sim racer memang ada yang layak untuk dijadikan full-time racer. Singkat cerita, Ian adalah orang itu. Dan perjalanannya untuk menjadi pembalap real tentunya tidak akan mudah. Dia akan menghadapi banyak sekali keraguan dari mekaniknya sendiri yang bahkan gak percaya sama dia, dan pembalap arogan dan cheater seperti Nick Kappa. Entah bisa dibilang campuran dari Max Verstappen dan Nikita Mazepin. No, it's just unfair. Nah, gue benar-benar rekomen film ini. Apalagi pas di bioskop, banyak mungkin penonton yang gak terlalu paham soal balapan, itu benar-benar nge-cheer dan tepuk tangan saat nonton film ini. Seseru itu emang filmnya, jadi bagi kalian yang belum nonton, tunggu apa lagi? Gas dan nonton film ini. Dan oh ya, kalau gue ngeliat Ian Mardenborough yang asli, mirip kayak Lewis Hamilton gak sih? Sumpah pas gue denger aksen itu, wah ini sih udah kayak saudara, Anda fix. We don't care. Let me tell you, we don't care. Yang kedua, bagi kalian yang suka kartun, Cars Series 1 dan 3 mungkin adalah video yang cocok untuk kalian. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian juga yang suka mobil atau balapan tuh ya dari film ini, termasuk gua. Karena ini childhood film banget. Sudah jelas dari nama filmnya lah ya, film ini tentu aja ada unsur balapannya. Tapi film ini ada nilai yang bisa dipetik, yang menurut gue tuh ya lebih penting sih. Yaitu kalau Anda ingin sukses, lu gak bisa bekerja sendiri, lu harus mempunyai tim yang bisa kalian andalkan. Karena Lightning McQueen merupakan sebuah talenta besar. Di musim rookie-nya aja dia udah bertarung untuk gelar juara Piston Cup. Kayak pernah dengar hal serupa. Tapi itu pun gak cukup kalau dia mau juara. Dia harus mempunyai tim yang dapat diandalkan. Dia menemukan itu di Radiator Spring karena sebuah Incident. Gak hanya sebuah tim, tapi dia juga mengetahui rasanya punya teman atau keluarga, karena dia gak pernah merasakan hal itu sebelumnya. Untuk Cars yang series pertama itu udah paling OG sih. Top, Marco, top dah. Kalau yang kedua itu ya lebih kalah ala James Bond, meskipun tetap ada unsur balapannya sih. Dan ini juga film dimana mimpi kita diwujudkan. Itu semua juara di setiap ajang balapan, F1, World Endurance Championship, NASCAR, IndyCar, diundang semua untuk balapan di ajang balapan ini gitu ya, di World Grand Prix itu. Kalau yang ketiga, ini sama kayak film pertama, tapi di sini Lightning McQueen sudah tidak lagi di prime-nya dan menjadi seorang veteran yang mendidik generasi berikutnya. Asik! Yang ketiga, Fast and Furious. Tapi gue saranin kalian kalau emang mau nonton balapannya, tonton aja series 1, kedua, dan Tokyo Drift. Karena setelah 3 film itu, ya ada sih unsur balapannya tapi dikit. Mostly ya jadi Avengers mereka. Di sini balapan itu bukan di track, tapi jalanan. Jadi street racing gitu lah ya. Sekeren-kerennya street racing, jangan ditiru di dunia asli ya guys, ilegal. Ya, film pertama itu menceritakan Brian O'Connor,
seorang polisi yang menyamar untuk menangkap kriminal-kriminal termasuk Dominic Toretto, yang dimana akhirnya Brian mendekati Dom dan gengnya, tapi akhirnya juga demen sama adiknya Dom, yaitu Mia, dan merasa sudah menjadi bagian dari family. Tapi ingat bahwa dia harus tetap menjalani misi undercover-nya, yang dimana ya akhirnya ya gagal menangkap Dom karena emang dia membebaskannya ya, lalu jadi buronan di film kedua, namun bisa dihapus dari listnya jika dia dan bestinya Roman kembali menyamar untuk menangkap kriminal Verone, yang dimana mereka akhirnya berhasil ya. Tapi Tokyo Drift, semua perannya berbeda dan di sini filmnya menceritakan Sean yang dikirim ke Jepang setelah kekacauan yang ia buat di Amerika. Nah disinilah bagi kalian pecinta JDM, film ini adalah surga bagi kalian. Intinya 3 film Fast and Furious inilah yang gue rekomen karena unsur balapan itu masih banyak dan seru. Kalau sisanya ya gue rekomen juga ke kalian kalau emang bosan nonton Avengers. Jangan so iya deh. Ya. Yang keempat, Ford versus Ferrari. Film ini juga merupakan film based on real life. Singkatnya, Ford ingin membangun mobil yang bisa mematahkan kesuksesan Ferrari di Le Mans. Ford nge-hire Carroll Shelby dan untuk pembalapnya, Carroll menyarankan Ken Miles. Namun bapak ngeselin satu ini, si Leo Beep, seperti dia punya dendam sama Ken Miles setelah mobil baru dia di roasting habis-habisan ya. Ya, pada akhirnya setelah berbagai macam drama, Ken Miles akan balapan di Le Mans 1966. Balapan 24 jam ya kan? Dan ini adalah saat yang tepat untuk mengalahkan Ferrari. Segala hal sudah dilakukan oleh Ford, Shelby, dan kawan-kawan untuk akhirnya membangun mobil yang bisa menantang mobil merah Bapak Enzo Ferrari. Apakah mereka bisa melakukannya? Silakan tonton saja filmnya. Film ini dari segi balapan dan cerita seru banget sih. Lagi-lagi gue rekomen banget film ini. Gue cuma mau bilang kalau kalian ngerasa Lewis di Road Abu Dhabi 2021 kemarin tuh parah banget. Kalau ini nanti kata gue sama parahnya sih atau bahkan lebih parah lagi. Anyway, tonton aja lah kalian kalau mau tahu konteksnya. Nah, gue simpen untuk yang terakhir karena emang ini merupakan film balapan Formula One, yaitu Rush. Film ini menceritakan kisah salah satu rivalitas terkenal dalam F1, yaitu Niki Lauda versus James Hunt. Jadi film ini juga merupakan based on real life. Film ini menceritakan awal mula pertemuan kedua pembalap dan bagaimana mereka berdua akhirnya menjadi rival. Film ini juga memperlihatkan crash horror Niki Lauda di Nürburgring 1976 dan cerita comeback-nya. Asli kalian kalau ngeliat scene heroic Niki Lauda untuk comeback balapan, salut sih jujur. Apalagi scene yang dia di rumah sakit dimana dokter itu mencoba untuk mengambil kotoran di paru-parunya. Nggak bisa bayangin siksaannya sumpah. Setara lah scene Bellatrix sama Hermione ya kan. Kalau nggak kuat jangan ditonton sih bagian-bagian itu ya. Tapi ini menunjukkan betapa hebat dan kuatnya seorang Niki Lauda. Keren sama Niki, salut gua sama Niki. Dan kerja keras James Hunt di balapan terakhir juga salut lah. Kedua pembalap memang memiliki 2 karakteristik yang berbeda. Dan karena itu juga di film ini mereka gelut mulu. Namun di akhir film, pelajaran yang bisa dipetik dari keduanya ialah memiliki musuh itu nggak selalu merupakan hal yang buruk. Itu bisa merupakan hal yang baik juga karena orang yang pintar tentunya belajar banyak dari musuhnya dibandingkan orang bodoh yang belajar dari temannya. Quote tersebut sudah bisa menggambarkan rivalitas mereka di film ini. Recommended, apalagi yang main Chris Hemsworth ya kan? Oscar. Oke lah, sekian video kali ini. Seperti yang gue bilang di awal video, kalau kalian memiliki rekomendasi film lain, bolehlah komen di kolom komentar. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa video ini akan tutup oleh That's it.